Bismillah. Bapak Ibu, judul yang diamanahkan kepada saya, bagaimana meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Teringat dengan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, Abu Hurairah. Ini hadis ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ini ada kisah ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab taubat ini kisah ini ada. Jadi Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, dahulu pada zaman Bani Israel hiduplah seorang pembunuh. Saya tidak akan membacakan matan hadisnya karena panjang, pakai bahasa Arab, liur. Langsung saja Bapak Ibu, apa yang terkandung di dalam hadis tersebut, terjemah bebas. Rasulullah menyampaikan, dahulu di zaman Bani Israel hiduplah seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang dengan tangannya sendiri. Sang pembunuh ini merasa menyesal. Akhirnya muncul keinginan di dalam hatinya untuk berhijrah, berniat untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk bertaubatnya ini dia buktikan dengan meninggalkan kampung halamannya, Pak. Dia keluar, dia tinggalkan kampung halamannya, Ibu. Dan dalam perjalanannya itu, siapapun yang dia jumpai dia tanya, dan dia meminta agar ditunjukkan kepada seseorang yang bisa menuntun dirinya untuk bertobat kepada Allah. Maka oleh orang-orang pun yang dijumpainya kemudian ditunjukkan, tuh di sana ada seorang rahib, ada seorang tokoh agama dari kalangan ahlul kitab. Berangkatlah sang pembunuh menemui sang rahib yang dimaksud. Setelah berjumpa, kemudian dia bercerita tentang siapa dirinya, dan dia sampaikan tentang niatnya, maksud dan tujuannya. Lalu sang pembunuh bertanya, wahai sang rahib, masih adakah kesempatan bagiku untuk bertobat? Akankah Allah mengampuni dosaku ini? Seketika sang rahib menjawab, tidak ada tobat bagimu. Dosamu terlampau banyak, terlampau besar, tidak mungkin Allah akan mengampunimu. Tersinggung, Pak, sang pembunuh ini, marah. Akhirnya ditebasnya sang rahib ini, dan genaplah yang dia bunuh menjadi cepek 100. Menyesal dia, menyesal. Kenapa saya mesti melakukan lagi? Padahal saya ingin tobat. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti membunuh lagi? Dia berjalan, terus berjalan. Siapapun yang dia jumpai, dia tanya, dia minta ditunjukkan kepada seseorang yang bisa menuntun dirinya untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya oleh orang-orang pun ditunjukkan, oh di sana ada seorang alim, seorang ulama, temuilah beliau. Ditemuilah oleh sang pembunuh ini. Begitu sudah berjumpa dengan sang ulama, bercerita dia, lalu menyampaikan maksud dan tujuannya, dan dia bertanya, wahai alim, masih adakah bagiku untuk bertobat? Akankah Allah mengampuni dosa-dosaku yang begitu banyak ini, yang begitu besar ini? Sang alim tersenyum, Bu. Lalu kemudian balik bertanya, siapa yang akan menghalangimu dari bertobat kepada Allah? Sebanyak apapun dosa yang engkau lakukan,
andai engkau bersungguh-sungguh taubat kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu, Allah akan menerima taubatmu. Oleh karena itu, kata sang alim ini, kalau engkau benar-benar ingin bertobat kepada Allah, pergi ke kampung di seberang sana. Di seberang sana orang-orangnya baik, taat kepada Allah. Berkonsentrasilah engkau di sana ibadah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Pergi sang pembunuh menuju ke kampung yang diarahkan, ditunjukkan oleh sang alim. Singkat cerita, dalam hadis ini dikisahkan sebelum sampai di tempat di mana dia akan bertobat, akan berkonsentrasi diri beribadah kepada Allah, ternyata di tengah perjalanan ajal datang menjemputnya. Yanzilani malakani, lalu turun dua malaikat, malaikat rahmat, malaikat adab, dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Ingin mempersembahkan jasad sang pembunuh ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat rahmat berkata, akulah yang paling berhak memberikan jasad ini, ya jasad pembunuh ini, orang ini ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia meninggal dalam keadaan sedang menuju Allah, dalam keadaan dia akan bertobat kepada Allah. Disanggah Pak, dibantah oleh malaikat adab. Tidak, aku yang paling berhak. Sama sekali dia belum punya kebaikan, masih berlumur dosa, tetap statusnya sebagai pembunuh. Saya yang paling berhak untuk memberikan jasad orang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diazabnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk melerai, menengahi perselisihan di antara dua malaikat ini. Kata malaikat Jibril, kalau kalian berdua ingin mempersembahkan jasad orang ini kepada Allah, maka ukurlah oleh kalian berdua jarak antara kampung halaman yang telah dia tinggalkan dengan kampung yang akan dia tuju. Lebih dekat kemana jaraknya, maka salah seorang di antara kalian itulah yang berhak mempersembahkan jasad orang ini ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat? Sepakat Pak. Diukur. Apa hasilnya? Satu langkah sang pembunuh ini sudah lebih dekat menuju kampung yang akan dia tuju. Sahabat Abu Qatadah menambahkan, itulah isyarat dari Allah, walaupun dia belum bertaubat, baru berniat untuk bertaubat, tapi dengan satu langkahnya dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju, menunjukkan Allah sudah mengampuni dosa orang tersebut dan sudah menerima taubatnya walaupun belum bertaubatnya. Nah ibu bapak hadirin, panjang nih hadis ini. Itulah kira-kira terjemahnya. Kalau Arabnya saya banyak yang lupa, ya. Tapi itulah terjemahnya. Apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ayo Pak. Pak, jawab, pada bukan Jumatan Pak. Apa Pak? Satu, pentingnya kita menjaga niat. Ini penting. Karena Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dengan niat yang baik, maka pasti hasil ujungnya juga akan baik. Rasulullah mengingatkan semua amal itu berpangkal dari niatnya, dan setiap orang pasti akan mendapatkan sebagaimana yang ia niatkannya. Ibu bapak hadirin, ini sama sekarang seperti bapak ibu duduk di masjid yang sama, dalam acara yang sama, boleh jadi nilainya di hadapan Allah berbeda satu sama lain. Kira-kira apa yang membedakan Pak? Bu, apa yang membedakan kira-kira? Niat. Ibu rajin sekarang ke pengajian. Ya, kalau di rumah mah susah tidur. Alhamdulillah ibu malah di pangaosan tesok tibra.
Dah bener Pak, begitu sampai di majelis taklim ya, punten ya, mulai itu praktek kemusyrikan itu mulai ditampakkan. Apa musyrik? Bersandar kepada selain Allah. Kalah. Ada nyarane abg. Tapi itu mah tidak termasuk musyrik ya. Langsung cari tempat yang rada mojok, agak gelap sedikit ya. Begitu duduk nyender, baca doa favorit. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur aja. Tiba-tiba les penceramah menghilang. Dia anggap penceramah sakti bisa menghilang. Padahal bukan penceramah yang menghilang, dianya aja yang tidur. Nah ibu bapak hadirin, niat nih penting. Seperti halnya saum, tanpa niat sah tidak? Pak, halo? Saum tidak niat sah tidak saumnya? Sah tidak? Tidak. Kenapa Bu? Karena niat termasuk rukun. Maka Imam Syafi'i itu mensyaratkan niat terkait saum itu tiga T Bu. T yang pertama adalah tabiyyid. Apa tabiyyid? Tabiyyid itu artinya hendaknya niat saum itu di malam hari. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ya niat saum Ramadan di siang hari, harus tabiyyid, harus di malam hari. Ada hadis pendek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit fala siyamalah." Barang siapa yang sengaja meninggalkan niat di malam hari, maka tidak sah saumnya. Kemudian yang kedua T-nya apa? Ta'yin. Yang pertama apa Pak tadi? Tabiyyid. T A B Y I T, tabiyyid. Artinya niat itu harus di malam hari. T yang kedua ta'yin. Ta'yin itu apa? Kita harus menentukan niat saumnya, niat saum apa. Karena kan saum itu macam-macam ya. Saum yang wajib saja kan setidaknya ada 4 tuh Pak. Yang status saum itu wajib. Ada saum Ramadan. Saum Ramadan wajib Bu? Wajib. Al-Baqarah 183 ya. Itu wajib. Yang kedua saum qada. Bagi yang punya qada wajib hukumnya. Yang ketiga saum kifarat. Saum kafarah, bahasa kitanya saum kifarat. Maaf, contoh suami istri di siang hari melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Gimana Bu Pak? Boleh tidak? Haram hukumnya. Tapi dah lupa, meunya nu kitu poho. Gak mungkin lupa ya. Lalu gimana kalau sengaja dilakukan? Nah, maka dia wajib melakukan saum syahraini mutatabi'ain. Dia harus melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Namanya saum kifarat. Gimana kalau tidak sanggup saum 2 bulan? Maka ada alternatif yang ketiga apa? Alternatif berikutnya apa? Au it'amu sittina masakin. Memberikan makan kepada 60 fakir miskin sekali makan. Makanya Bapak Ibu sing sabar. Kan halal suami istri, iya halal, tapi haram kalau dilakukan di siang hari. Kapan halalnya? Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Halal itu bercampur suami istri kalau sudah malam hari. Mulai kapan awal halalnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib sok. Maksudnya segera berbuka Pak, menyol langsung. Iya. Dan punten Bapak Ibu, coba kalau kita mau milih yang sunnah ya,
ada bala-bala, ada gehu goreng pisang, kemudian ada kurma. Kira-kira mana yang harus kita dahulukan ketika berbuka saum? Kurma ya. Jujur Pak, yang dominan kalau di kita mana yang paling laris? Coba mana? Kalau di sini suka ada bukber nggak? Iftar ada nggak? Mana yang paling laku, kurma atau gorengan? Ustaz, gorengan ya. Ada tuh seorang ibu yang ngeyel gitu ya ke suaminya, bapak, dasar bapak mah ahli hisab, dasar bapak mah tukang ngarokok, setiap adzan maghrib langsung ngebul, langsung ngarokok, nyunah atuh pa, nyunah tah aya korma, buka teku korma ulah ku rokok, geus mamah dicoba geus ngan teu hurung-hurung, dasar tukang ngarokok ya. Bapak Ibu sunnah ya pakai kurma. Tahu Bapak Ibu ada di mana kebaikan kurma? Tahu ada di mana kebaikan kurma Pak? Kebaikan kurma itu ada di Energen. Ya. Iya. Iya kan Bu? Sok nonton iklan tara Ibu. Ada Energen kurma Bu sekarang ya. Oh baru ingat, oh nya dan ibu telat ogenya kena naon. Kembali, jadi syarat niat itu dalam saum ada tabyid, ada ta'yin. Kita tentukan, kita tetapkan niat saumnya apa. Oh niat saum Ramadan. Ketika kita menyebutkan, melafadzkan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Ramadana, ada kata Ramadan, itu ta'yin namanya. Karena jenis saum yang wajib itu ada 4 tadi ya. Ada saum Ramadan, ada saum qada, ada saum kifarat ya. Terakhir ada saum nadar. Ada saum nadar. Pak jenengan saha punten? Nami. Ya. Hamzah. Harja. Pak Harja, kata Pak Harja, kalau anak saya lulus keterima di ITB, saya akan puasa 2 hari. Wajib nggak puasanya hukumnya? Wajib. Dan catatannya nadar itu, saum nadar ya tujuannya untuk sesuatu yang baik. Jangan kemudian Pak Harja begini, eta tatangga hareupeun imah lamun modar kurang merek puasa saminggu. Gimana hukum puasanya? Haram, nggak boleh ya. Halo, tidak mungkin Pak begitu ya, maaf ini sekedar contoh. Nah ta'yin Pak, ta'yin. Nah T yang ketiga tikror. Apa? Tikror artinya diulang-ulang. Karena ibadah saum adalah ibadah yang terikat oleh waktu, putus. Hari ini hari Sabtu, adzan maghrib tiba, selesai nggak saum hari ini? Selesai. Niat harus diperbaharui Pak, karena besok itu sudah beda waktu, bukan Sabtu lagi, sudah berubah waktu, terikat oleh waktu, putus oleh waktu. Maka tikror. Kita ulang, 1 tabyid ya, artinya niat mesti di malam hari. Yang kedua ta'yin, dan yang ketiga tikror. Tikror itu artinya diulang-ulang. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini pelajaran pertama dari hadis tadi, pentingnya kita menjaga niat. Ya. Orang itu baru berniat Pak, belum tobatnya, baru berniat. Tapi dia sudah berusaha menunjukkan niat baiknya dengan apa? Dia hijrah tuh dari kampung halamannya. Tujuannya apa? Ingin menuju tempat di mana dia akan bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah, mewujudkan niat taubatnya. 1. Yang kedua, pelajaran penting dari hadis ini menunjukkan betapa luasnya ampunan dan kasih sayang Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merasa ya banyak dosa, bahkan kita berkesimpulan, sudah tidak kehitung dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita, tapi Bapak Ibu tetap harus mengedepankan
husnudon. Sebanyak apapun dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan, tidak akan melampaui luasnya ampunan dan kasih sayang Allah. Lau akhta'tum hatta khatayakumus sama'u summa tubtum lataballahu alaikum. Kalau kalian melakukan perbuatan dosa sehingga menggunung sampai ke langit, kata Nabi, summa tubtum, kemudian kalian bertobat kepada Allah, lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubat kalian. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah menyampaikan, kalau kamu sekalian melakukan perbuatan dosa sampai memenuhi dosa itu langit dan bumiku, aku tidak peduli, kata Allah. Kalau dia bersungguh-sungguh bertobat kepadaku, aku akan datangkan ampunanku yang melebihi luasnya langit dan bumiku. Ini Pak, Bu, iya. Makanya Allah mengingatkan, wala tayasu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan pernah berputus asa, kata Allah, dari meraih rahmat, kasih sayang, ampunan Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya tanpa terkecuali. Ibu, Bu, masih hidup? Jawab, Bu. Barusan yang saya baca surat apa? Bu, ini kelihatan ibu-ibu teh wajahnya wajah tawadu, ya. Bu, coba kalau ditanya teh nggak apa-apa dikebawahin dulu ya maskernya, biar ibu kedengarannya jelas. Yang kedua, bisi aya permen nyelap ibu, malum ngangong masker kan teu apal, Bu ya. Maaf. Seperti ada seorang anak, bapak-bapak, ibu-ibu, wudu sunnahnya kan berkumur dulu ya. Dalam rangkaian sunnah wudu kan ada berkumur. Berapa kali Bu kumur itu, Pak? 3 kali. Ada anak siang-siang mau wudu untuk salat duhur, dia kumur-kumur. Ari nu asup 3 kali kana bahamna, kana mulutna. Nah ari nu kaluar caina kursa kali. Eta kamana nu 2 kali coba? Halo? Juga nama dieueut meureun Bu ya. Surat apa barusan Pak yang saya bacakan? Ini kabar gembira loh dari Allah, garansi nih buat kita. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni. Dunub itu jama dari danbun. Kalau danbun satu dosa, danbun, danbani, dunub, berarti banyak tak terhingga. Itu mana dunub? Jami'ah diperkuat lagi, jami'ah semuanya tanpa terkecuali. Ini kabar gembira nih dari Allah. Surat apa Pak? Halo? Surat Al-Quran. Jawab Bu. Da aya dina Quran ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Nanti PR Bu ya, pulang dari sini dari masjid buka surat Az-Zumar ayat 53 biar kita punya semangat untuk bertobat kepada Allah. Ibu maaf ya, saya tidak seudon ke ibu-ibu. Yang saya lihat aja nih dari depan, nih kelihatannya wajahnya mirip semuanya ya. Ibu teh wajah-wajah punya dosa ini. Benar nggak Bu? Dari mana saya tahu? Gampang. Bu, angkat tangan yang merasa tidak punya dosa. Bu, cung ngacung nuru maos tegadu dosa cung. Yang dosanya sedikit, angkat tangan Bu. Aya? Teu aya. Yang dosanya sedang-sedang saja cung. Teu kompak ibu. Terakhir Bu, harus kompak nih. Angkat tangan yang merasa banyak dosa Bu, angkat tangan. Uluh sadayana. Tuh, jadi saya tahu ternyata ibu-ibu tuh wajah-wajah banyak, bukan kata saya, dari tangan ibu tadi mewakili jawaban. Ya, halo. Dan tidak ada yang sempurna, yang steril dari dosa, Pak ya.
kecuali Rasulullah yang sudah dimaksum oleh Allah. Nah, ibu bapak hadirin, tapi juga ada kemiripan wajah yang sama yang lainnya Bu ya. Ini kelihatannya wajah-wajah yang rindu dua. Selain tadi ya, selain maaf wajahnya mirip wajah pendosa, tadi sudah ngaku. Ada dua lagi Bu ya. Saya lihat kalau tidak salah nih kemiripan ibu-ibu nih, wajah ibu-ibu. Satu wajah yang sedang menunggu THR ini. Benar nggak Bu? Udah dapat THR belum dari suami? Ramadan tahun lalu Bapak Ibu ada kejadian, ini asli saya ngalamin sendiri Pak. Saya ngalamin sendiri Bu. Saya lihat hari itu beda, anak-anak tuh beda. Termasuk istri saya juga beda, agak lemes gitu ya, pada diem gitu. Saya curiga ada apa gitu. Saya baru oh iya, yang rutin-rutin juga sebelumnya suka adalah kesempatan bukber di luar, buka bersama di luar. Saya lupa kemarin itu, oh iya baru ingat. Akhirnya langsung saya bilang ke anak-anak, yuk kebetulan nggak ada jadwal taraweh malam ini, yuk kita buka bersama di luar. Asik. Kalau luar, yang kecil bilang yang bungsu Bu, ayah sekalian habis bukber nanti salat tarawih di Masjid Agung Cimahi, jangan lupa tuh ada Jogja, ya kan? Maksudnya mengajak kamol Bu. Apa yang terjadi? Ya, tadinya wajah anak-anak lemes gitu ya, mulai itu kelihatan ceria Bu. Yang ajaibnya, yang menjadi terbaliknya, ketika masuk ke mall sudah ngumpulin baju ya di kasir, saya berdiri di situ Ibu, itu mah berubah Bu, saya yang menjadi pucat wajahnya. Pak ningali ya Allah, kumaha dalam teu dibayar bisi ditewap dibayar Bu. Asli keluar ti motel lemes Bu. Aduh Gusti, tos mah corona Bu ya. Halo Bu. Ibu tos kayak THR dah can. Tuh Pak, acan cenah cik atuh Pak. Halo. Dan yang berikutnya wajah-wajah yang mirip, wajah-wajah yang merindukan adzan Bu ya. Betul nggak Bu? Adzan apa Bu yang paling dirindukan? Adzan maghrib. Tahu Bapak Ibu siapa nama orang yang suka menantikan adzan maghrib? Tahu namanya Pak? Namanya Saat. Coba lihat di running text TV Pak. Saat menantikan adzan maghrib. Jadi siapa namanya Bu? Ibu, bukan Saat ya. Nah Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, bahagia nggak kalau kita saat adzan maghrib Pak? Bahagia tidak Bu? Oh bahagia. Memang janji dari Allah ya. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Kebahagiaan saat berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib bahagia. Ada orang yang saking bahagianya adzan can beres Ibu gehu toseem. Bala-bala tinggal hiji deui. Ada yang begitu Bu? Ada. Padahal adzan can beres. Tapi dah itu mah kebahagiaan yang sesaat Pak. Begitu selesai makan udah selesai. Tapi ada puncak kenikmatan kebahagiaan bagi orang yang saum. Apa? Kebahagiaan berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau pengarang kitab Al-Hikam yang sangat terkenal. Kata beliau Ibnu Athaillah, yang menjadi puncak kenikmatan kebahagiaan bagi orang yang beriman bukan hanya masuk surga, tapi puncaknya kenikmatan kebahagiaan bagi orang yang beriman ketika bisa berjumpa dengan pemilik surga, Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah hadirkan saum di bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan saum di bulan Ramadan akan mengantarkan orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh imanan wahtisaban dalam saumnya, mengantarkan orang yang beriman meraih puncak kenikmatan, kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Apa mungkin wajah-wajah model kita bisa berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu? Insya Allah. Bukankah Allah sudah berjumpa langsung dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Bukankah Allah pernah berjumpa langsung dengan Nabi Musa alaihi salam? Allah menjanjikan, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, Bapak Ibu, 2 minimal itu syaratnya di dalam ayat ini. Falyamal, ini setelah iman syaratnya ya. Setelah iman, harus iman dulu syaratnya. Falyamal amalan shalihan. Perbanyak melakukan amal saleh. Dari 24 jam itu semuanya bisa menjadi waktu bagi kita untuk menjemput ladang amal soleh. Bangun tidur Bapak Ibu, kemudian kita bersyukur kepada Allah saat bangun tidur. Kan ciri orang yang bersyukur itu diantaranya apa? Kata Syekh Mustafa Al-Marogi, lisannya pandai memuji Allah. Makanya bangun tidur kita bersyukur. Bersyukur amal soleh bukan Bu? Amal soleh. Maka saat bangun tidur apa yang kita ucapkan? Kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amal soleh tuh. Masuk ke toilet itu jangan dikira amal soleh Bu. Kita tertib tuh, sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau masuk ke WC Ibu, mana yang didahulukan? Mana Pak? Kaki kiri, lalu kaki kanan gitu Ibu, minyak kaki kiri hungkul. Iya, benar begitu Pak Bu? Betul begitu Ibu? Betul, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ibu tidak tertib. Tertibna kumaha? Buka heula pantona Ibu. Menya langsung ngalengkah atuh Pak. Ari panto WC-na ditutup keneh. Nah Ibu, Pak, protapnya masuk ke WC. Sebelum masuk ke WC baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru buka tuh handle-nya Bu, pegang handle pintunya, buka, dahulukan kaki yang kiri. Ya. Bapak Ibu asal tahu, WC itu adalah kotak ajaib yang bisa merubah nasib seseorang. Itu WC Pak, asli. Saya terakhir hajian kemarin 2019 Pak. Alhamdulillah 2020-nya keburu corona. Entah nih haji yang sekarang, mudah-mudahan ada nasib bagi yang sudah ada jadwalnya ya. 2019 tuh ketika sedang di Arafah, kelihatan banget orang berjuta kumpul di Arafah, terangnya lira. Bapak Ibu yang sudah haji, sudah umroh di Arafah, bagaimana puncaknya ibadah haji, ngumpul semua orang di situ. WC terbatas, satu pintu nih, satu kamar WC, ngantrinya bisa 6 orang 7 orang tuh. Udah kelihatan atuh Pak wajah yang sudah 90% mah. Beda tuh. Kelihatan wajah menderitanya tuh Pak, kelihatan. Begitu keluar dari WC-nya, itulah ajaibnya WC ya. Bisa merubah nasib seseorang, bisa merubah wajah derita seseorang menjadi wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Maka lamun ka WC umum Bapak Ibu ya, entong pelit bayar. Ulah ieu madu punten teh aya receh, ayana 10.000, nya eta teh disebut receh 10.000, kasihkan Ibu ya, bayar. Ada yang sudah ngantri mau ke toilet,
Begitu masuk keluar deui. Petugas penjaga toiletnya nanya, "Bapak nah kunaon teh jadi?" "Ah mung aya tulisan cenah dina tembok." "Naon tulisan naon?" "Dilarang memasukkan benda apapun ke dalam toilet." Teu jadi urang mah bisa didenda, cenah mending diimah we. Allah. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nah jadi kadinya itu di mana tadi? Oh amal soleh bu. Keluar di WC apa coba yang didahulukan bu? Pak apa yang didahulukan keluar dari WC? Ini amal soleh nih. Kalau ingin meraih perjumpaan dengan Allah, ingin mendapatkan puncak kenikmatan kebahagiaannya amal soleh nih. Keluar WC, keluar gimana bacanya bu? Apa yang didahulukan pak? Udah tahu ilmu buka pantau banyak. Lalu dahulukan kaki kanan, baca doa pendek pak, doa anak pendek. Gimana doanya? Gufronaka. Gimana bu? Gufronaka. Ya, gelar sajadah, sholat tahajud. Oh masya Allah, tahajud amal soleh, amal soleh. Rasulullah tuh pak kurang gimana mulianya beliau. Ya Nabi, ya Rasul, bahkan dijadikan sebagai penutupnya para nabi, para rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan hanya nabi tapi dijadikan khataman nabiyyin, penutupnya para nabi, penghulunya para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Itu Rasulullah. Beliau dimaksum dari perbuatan dosa, dijamin surga. Kurang apa kemuliaan beliau? Tapi lihat Bapak Ibu, salah satu uswah keteladanan Rasulullah. Rasulullah tetap memberikan uswah fil ibadah, contoh keteladanan dalam ibadah. Walaupun sudah diampuni dosa, dimaksum dari dosa, dijamin surga, diangkat jadi nabi, jadi rasul, tapi Rasulullah tetap memberikan contoh teladan dalam ibadah kepada Allah. Jangankan ibadah yang wajib pak, ibadah yang sunnah seperti tahajud, Rasul tidak pernah melewatkan satu malam pun kecuali ketika Rasul sedang sakit keras. Rasul istiqomah tahajud, istiqomah tahajud. Kalau ruku sujud lama seperti lamanya ruku sujud Rasul saat sedang berdirinya. Masya Allah. Sampai sahabat Hudzaifah, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, aku pernah berada di belakangnya Nabi. Maksudnya beliau bermakmum kepada Rasulullah. Apa yang dibaca Bapak Ibu? Rakaat pertama kata sahabat Hudzaifah, ketika Rasulullah selesai membaca Fatihah, Rasul membaca surah Al-Baqarah sampai akhir. Cik Bapak kuat mual tahajud baca surat Al-Baqarah sampai akhir. Boro-boro date apal ongkoh urang apanya. Selesai membaca surah Al-Baqarah langsung enggak ruku. Tidak. Ternyata nyambung membaca surah Ali Imran sampai akhir. Masya Allah. Selesai membaca surah Ali Imran, ternyata Rasul tidak langsung ruku. Rasul nyambung membaca surah An-Nisa. Sepertiga dari surah An-Nisa dibacanya, baru Rasulullah ruku dengan ruku yang begitu lama seperti saat sedang berdirinya. Kira-kira kuat nggak Bapak Ibu kita seperti Rasul? Saya kira tidak akan kuat ya. Dan 3 surat itu Bapak Ibu dibaca sempurna, bukan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran. Enggak dibaca sempurna. Itu Rasul Pak, pangkatnya Nabi, sudah dijamin surga, diharamkan dari neraka, dimaksum dari dosa, tahajudna sapertos kitu. Urang mah di dieu rajin punten ya rajin salat berjamaah tarawih, kan aya kultum heula. Sekarang di sini belum ada ya. Di saya ada kultum Pak. Ada tulisan di mimbar, tanpa mengurangi rasa hormat dimohon ceramah kultum maksimal 10 menit. Ieu mah aya imam penceramah Pak, ternyata sajam can beres. Atuh puskes jamat, ya Allah yang sajam can beres. 1 jam lewat 5 menit baru dia selesai, langsung ngaimaman. Rakaat pertama setelah Fatihah apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anjir Yasin gelo.
Tuh Pak, geus malila ceramahna rakaat yang pertama Yasin. Makmum mulai gelisah. Ternyata dia cuma baca 2 ayat. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Yang parah yang ngacokan makmum geus mah teu khusyuk suudon di ka imam. Iya kan? Halo? Mata lamun sholat, coba jangan-jangan habis sholat kita harus tobat dari sholat kita, betul nggak? Halo? Puguh deui tobat tina maksiat, matina dosa, jelas eta mah kudu tobatnya. Jangan-jangan dalam melaksanakan ketaatan pun kita kepada Allah, jangan-jangan setelah kita selesai melaksanakan ketaatan perintah Allah, jangan-jangan kita harus tobat. Contoh tadi sholat subuh. Iya. Dalam surah Toha ayat 14 Allah berfirman, wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikan salat. Apa tujuannya? Kata Allah lidzikri, untuk mengingatku. Surat Toha 14 Ibu silakan dicek nanti Pak. Jujur tadi kalau kita evaluasi mulai dari takbir, salat itu kan apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim atau bisalam. Rangkaian ucapan, gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Coba dari mulai takbir sampai salam tadi, jangan jauh-jauh. Tadi sholat subuh, full tidak kita ingat kepada Allah. Jangan-jangan lagi sholat malah diselingi dengan dosa. Ibu, bapak pas ruku, mata ngaco kamana aja liatnya. Pas ruku, Allahu Akbar. Eta Gusti jempol sukuna meni gede gitu. Ngahina batur yang di depan ibu sujud uluh eta si ibu roromeheun dasar orang kampung, padahal di kampung nanti sa RT Bu. Tahu roromeheun Bu? Perpecahan antar suku. Itu roromeheun. Apa bahasa Indonesia roromeheun Bu? Perpecahan antar suku. Ari irung Bu kasar teu? Naon lemesna irung? Pangambung. Rorompok korong itu teh lemes na irun Bu ya. Nah Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali ya, kembali itu amal soleh Bu. Masuk ke masjid, bapak-bapak nih masuk ke masjid habis mau sholat subuh tuh, biasakan tuh Pak di saku celana itu, di koko, di saku baju, biasakan tuh selipkan uang. Karena kata Nabi, yanzilani malakani hina subi. Setiap pagi itu akan turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang yang menafkahkan hartanya. Ya. Bapak tadi Pahar, lupa Paharja ya. Paharja masuk ke masjid, uang sudah disiapkan, lihat kotak amal, bismillahirrahmanirrahim. Harus bismillah Pak ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwal abtar, kata Nabi. Jadi semua yang bernilai baik, perbuatan baik, kalau tidak dimulai dengan basmalah, abtar, terputus keberkahannya. Supaya nambah plus Pak, ya dapat pahala sedekah, dapat berkahnya, jangan lupa awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Asupkan uang. Malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti pawaria dengan ganti yang lebih baik atas apa yang sudah dinafkahkannya. Pawaria bangun tidur lulungu, ambil uang, asupkeun kana baju koko. Masuk ke masjid, lihat kotak amal. Pas mau masukin uang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diasupkeun deui. Naon margina? Gambarna Soekarno Hatta. Teu jadi tah 100.000. Punten pawaria ya, baru tahu beliau namanya ya, yang lain belum tahu. Nggak apa-apa Pak, jadi contoh the black camping. Punten Pak ya, tidak mungkin begitu beliau, hanya sekedar contoh. Innalillah, bunga pawaria bari ngelus dada, alhamdulillah, selamat, selamat. Tasuk doa Pak, malaikat yang kedua tuh beda. Allahumma ti mumsikan talafa. Kalau yang pertama tadi Allahumma ti munfiqan khalafa. Di yang kedua itu beda doanya.
Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talaba. Ya Allah, berikan kehancuran, kenistaan bagi orang yang menahan hartanya dari sedekah. Salamet 100.000. Siang-siang Pak Haria dengan istrinya ke Jogja Cimahimo. Pas mau bayar di kasir, dompet hilang. Padahal di dompet cash ada uang 1 juta. Bisa nggak Allah membuat begitu untuk beliau? Bisa nggak Pak? Apa susahnya bagi Allah nahan 100.000 tapi harus kehilangan 100.000? Itu bisa jadi begitu tuh kalau Allah menghendaki. Tapi untungnya Pak Haria ini punya ilmu sikabayan. Pernah dengar Pak Sikabayan punya motor baru? Sikabayan ibu punya motor baru, jeng tidit, hitung. Dipanggil-panggil si hitung teka luar, akhirnya Sikabayan turun, motor masih hidup, Sikabayan turun, masuk ke rumah, hitung. Si hitung lagi di dapur, lagi masak, aya naon abah, kadieu, dipanggil temani cicing wae, repeh wae, teka kuping abah punten kadieu. Aya naon, heuy kadieu. Abah boga motor anyar. Mana abah? Itu di luar hareupeun imah. Hayu. Pas keluar apa Pak? Ternyata ibu motorna teu aya. Mana abah motor teh? Alhamdulillah itu geuning motorna ge eueuh. Si abah mah motor leungit alhamdulillah. Nyatu abah teh alhamdulillah syukuran ka Allah. Untungna abah geus turun tina motor. Coba lamun abah di motor kene jeung abahna leungit. Pak Haria walaupun dompet leungit seuri we. Nah, ayah dompet leungit kacopetan ngadon seuri, bersyukur untung teu jeung calanana. Gitu, Pak. Ya, halo. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Kade ulah juga Sikabayan banyak. Sikabayan mah salat jadi imam. Pas ruku Sikabayan hitut. Tapi terus we Sikabayan mah salat. Atuh makmum teh bubar Bu. Beres salat Sikabayan ditanya oleh jamaah, Abah hari tadi waktu ruku kentutnya nya. Nah sakitu nama jujur Pak ngejawab. Nah atuh Abah diteruskan kan batal. Henteu Abah mah teu batal. Nah Abah teu batal. Da Abah mah can wudu. Gitu. Ada can wudu. Dasar Sikabayannya. Kade ya mudah-mudahan di mata ya nu kitu. Nah Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, kembali. Jadi satu nih pelajaran penting dari hadis tadi yang panjang itu, kita harus senantiasa memperhatikan niat. Semua amal itu bergantung dengan niatnya. Dia belum bertobat, baru niat, baru keluar dari rumah menuju tempat di mana dia akan tobat, keburu datang ajal. Tapi dengan niat baiknya sudah dapat tuh pahala taubatnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kedua tadi apa? Hadis itu menunjukkan betapa luasnya ampunan dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga pelajaran penting dari hadis tadi, jangan suka menunda-nunda tobat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dosa itu ada yang hablum minan nas, ya, ada yang hablum minallah. Ibu gaduh dosa kajalmi, kade ibu sebelum tobat kepada Allah kudu beres heula tuh. Bu, atuh sok ibu enggal geura baikan deui sareng tatangga teh. Ibu sok atuh enggal geura hampuraan sareng tatangga teh ibu. Engke we Idul Fitri. Ibu yakin gitu usia akan sampai? Bu, ulah nungguan Ramadan, ulah nungguan Idul Fitri Bu ya untuk meminta maaf. Kalau merasa punya salah, segera datangi, minta maaf dengan tulus. Ibu jangan tobat langsung ke Allah. Allah nggak akan menerima tobat ibu. Bereskan dulu hak adaminya. Gimana kalau saya sudah minta maaf dan dia tidak memaafkan? Sudah gugur kewajiban kita. Lalu apa kewajiban kita berikutnya kalau sudah minta maaf walaupun dia tidak memaafkan? 3 Bu. 1 ibu all out, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, ibu punya kewajiban memintakan ampunan kepada Allah untuk dia, agar dia diampuni oleh Allah. 2 Bu. Yang ketiga, kewajiban ibu tetap harus menjaga hablum minan nas dengan dia walaupun dia tidak memaafkan kita. Jangan ibu pulang di masjid salat subuh tos tobat ke Allah, ketemu dia anjir si eta. Geuleuh urang mah minta maaf ngadon ngusir
moal gerang ongko tos tobat tapi aya keneh dendam. Tobat bukan, Bu? Bukan, namanya bukan tobat. Kalau sudah tobat, cabut, jangan sampai ada dendam, benci sedikit pun di hati. Makanya ada doa tuh gimana? Dalam surah Al-Asr ayat 10, wala taj'al fi qulubina gillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini termasuk rangkaian doa untuk jenazah ya, untuk mayit. Biasanya kalau kita salat jenazah ini kan doa ini dibaca ya. Betul enggak? Ya. Wala taj'al fi qulubina gillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, Bapak Ibu, Ramadan ini terakhir, Ramadan itu disebut dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena memang sejatinya disinilah di bulan Ramadan inilah Allah menghamparkan maghfirahnya, ampunannya seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya justru di bulan Ramadan ini. Ada 3 amalan yang secara khusus di bulan Ramadan ini yang dikaitkan langsung dengan ampunan. Yang pertama, saum Ramadan itu sendiri. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan disertai dengan iman, bersungguh-sungguh dalam menjalankannya semata-mata karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ada hadis yang lain, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan, maksudnya melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, dia memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah, imanan wahtisaban, penuh keimanan, bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam itu semata-mata karena Allah dengan berbagai aktivitas ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Maka kalau Rasulullah di malam-malam ganjil itu salah satu doa yang sering oleh beliau panjatkan apa, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada dalam konteks lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang begitu. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, dat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau dat yang senang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. Itu doa tobatnya Rasulullah, Pak, kalau di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, kita tidak tahu Ramadan tahun ini di mana letaknya Lailatul Qadar. Apa di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27? Yang penting ada satu malam yang di situ ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka carilah Bapak Ibu, jangan membeda-bedakan 21 henteu itikaf, 23 baru itikaf, 25 henteu. Jangan-jangan saat kita tidak itikaf mengecualikan malam ganjil itu, jangan-jangan malam itu sesungguhnya malam Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Karena disitulah Allah, malam itulah Allah menurunkan Al-Quran menjadi mulia malam itu. Kenapa? Khairun min alfi syahrin, nilai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa? Karena waktunya hanya semalam. Hatta matli al-fajr. Itu kan dalam Al-Qurannya ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar shadiq. Itulah sempitnya malam Lailatul Qadar, terbatas waktunya, hanya ada satu malam dan hanya dari sejak adzan maghrib sampai kapan? Matla'il fajr, terbatas, sempit waktunya.
dan sempitnya malam itu karena seluruh malaikat turun ke muka bumi ini, sehingga seakan-akan muka bumi sempit penuh sesak dengan kehadiran malaikat. Apa yang dikerjakan para malaikat saat di malam Lailatul Qadar? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna rabbahum. Bertasbih, memuji Allah, dan para malaikat memohonkan ampunan kepada orang-orang, agar orang-orang yang di malam itu memohon ampunan kepada Allah. Tuh Pak Bu, untungnya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu didoakan malaikat agar dosa kita diampuni oleh Allah. Ayo Pak, tekadkan ya malam ini, malam di Lailatul Qadar tahun ini kita itikaf ya. Ulah istrikaf Pak. Beda itikaf dengan istrikaf. Ari itikaf mah berdiam diri di masjid dengan tujuan taqarrub. Ari istrikaf mengagugulung istri di bumi, kata istrikaf. Ya, ini mah itikaf. Halo. Terakhir Bapak Ibu, boleh saya cerita Bu? Boleh. Tadi saya sebelum ke Masjid Darul Halim, Bapak Ibu, saya sempat buka WA dan saya senyum-senyum sendiri. Ini boleh Bu diceritakan Bu? Boleh? Jadi ceritanya ada suami punya istri dua Bu. Ya. Kemudian si istri yang pertama ini nanya ke suaminya, "Mas, nanti Ramadan itu gimana pembagian waktunya Mas? 15 hari pertama di aku atau di dia?" Jawab suaminya, "Tenang Mas, setiap hari akan di rumah kamu." "Hah, yang benar?" "Iya." "Alhamdulillah." Mas suami pengertian, full perhatian. "Benar Mas?" "Iya, atuh setiap hari, asli setiap hari." "Lah, kalau setiap hari di rumah aku, terus kapan giliran di rumah dia?" Di rumah dia mah cukup setiap malam aja habis taraweh sampai subuh." Udah gitu aja Bu, ceritanya segitu. Cerita penutup. Makanya saya izin dulu ke Ibu tadi Bu ya, bisa jadi izinan. Ibu tong marolotot itu atau biasa Bu ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah dengan bersungguh-sungguh tobat kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi penghapus semua dosa tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? 1, 2, 3, nggak ada ya? Tidak ada nih. Dihitung kesempatan terakhir 1, 2, 3, nggak ada ya? Karena Bapak Ibu nggak ada yang nanya, izinkan saya yang mau nanya. Ibu, Bu, mau dimudahkan urusan oleh Allah. Caranya kita harus senang memudahkan orang lain Bu. Kalau kita senang memudahkan orang lain, nanti urusan kita dimudahkan oleh Allah. Bapak mau dipersulit oleh Allah Pak? Mau tidak? Mau? Kalau tidak mau jangan suka mempersulit orang lain Pak. Asal tahu saja bapak-bapak bertanya itu mempersulit yang ditanya. Ya. Nuhun ta'en naros nuhun pisan. Nuhun. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf dari saya Bapak Ibu, boleh angkat tangan kanan Bu? Boleh Pak, yang mau aja. Bu, goyang-goyang. Dadah Bu, dadah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isrok Pak, suruk masih ada insyaallah.